Oke, selamat pagi guys. Ya, gimana kabar Anda semua? Oke, supaya saya nggak sendirian, nggak merasa sendirian, yang bisa on cam silahkan on cam ya. Nah, nanti kalau nggak ada yang on cam, saya seperti berbicara dengan kotak hitam ya. Oke, ya sebentar. Oke, ya guys. Eh, Gimana kabar Anda semuanya? Tentunya Anda semua dalam kondisi sehat, tidak ada hambatan, halangan, rintangan apapun, dan tentunya yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sampai pada pagi hari ini, kita semua masih diberi anugerah kenikmatan yang berupa kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa hadir di ruangan Zoom meeting ini. Ya, guys. Oke, seperti yang Anda terima undangan di flyer, ya hari ini temanya apa? Nah, tapi sebelum kita berbicara tentang temanya, ya silakan Anda chat ya, Anda dari kota mana saja ini. Tentunya dari seluruh penjuru tanah air bergabung di sini semua ya. Yang belum kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Pak Heri, saya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Oke, seperti yang tertera di flyer, pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah sesi yang temanya adalah memahat berlian. Oke, ya saya share screen dulu. Oke, ya ini ya guys, temanya adalah memahat berlian. Wah, kenapa ini kok bertema memahat berlian? Oke, kenapa? Ya, salah satunya saya mengambil tema ini karena background saya dulu hanya buruh kasar, saya hanya tukang kayu, tetapi melalui komunitas Breakthrough Generation, melalui HDI, saya bisa bertumbuh dan berkembang dengan sangat luar biasa sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Saya yang dulunya pendiam, pemalu, nggak pintar ngomong, teman saya sedikit, bahkan bisa dikatakan kuper, saat ini bisa sampai pada hari ini seperti ini. Kenapa? Ya, karena inilah saya membawakan tema memahat berlian. Ya, guys. Oke. Ya. Nah, ini kalau saya mau tanya tentang ini nih, saya mau tanya tentang ini ya. Eh, Berlian versus kayu. Nah, oke, kira-kira kalau kita mau memahat, kita mau membentuk, itu kira-kira lebih mudah mana? Membentuk sebuah berlian, memahat sebuah berlian, atau membentuk memahat kayu. Nah, ini kira-kira lebih lunak mana? Lebih mudah mana? Ya, silakan chat teman-teman. Kira-kira kalau kita mau memahat atau mau membentuk, itu lebih mudah membentuk berlian, memahat berlian, apa lebih mudah memahat dan membentuk kayu? Iya, oke ya, terima kasih bagi yang merespon ya. Memahat kayu lebih mudah, ya tentunya gitu ya, memahat kayu lebih mudah. Kenapa? Karena memahat kayu ini lebih lunak, ya lebih lunak, ya kayu itu lebih lunak daripada berlian. Ya guys, untuk memahat sebuah berlian itu diperlukan keahlian khusus, diperlukan skill, kemudian juga diperlukan alat yang khusus. Tanpa alat khusus, maka berlian ini tidak bisa dibentuk, tidak bisa dipahat. Ya, kenapa? Karena berlian ini sangat keras sekali. Kalau mau membentuk atau memahat sebuah berlian, itu diperlukan alat yang khusus. Ya, tidak hanya dengan gerinda biasa itu bisa. Bahkan kalau dengan pahat biasa, besi biasa, pahat besi biasa untuk mahat berlian, ini besinya bisa patah, bahkan bisa bengkok. Ya, kalau menggunakan gerinda, gerinda biasa, itu gerindanya bisa habis sendiri, guys. Ya, berliannya ini sangat keras sekali. Untuk memahat atau membentuk sebuah berlian diperlukan alat yang khusus.
kalaupun itu pahat, itu diperlukan pahat yang dari baja. Dan bajanya tidak bisa baja yang biasa, bajanya harus baja intak. Wah, kalau mau digerinda, itu batu gerindanya itu juga harus khusus, tidak bisa batu gerinda biasa. Bahkan ada salah satu jenis berlian itu yang sangat keras sekali, yang tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dibentuk kecuali dengan sesama berlian. Jadi berlian diadu sama berlian baru dia bisa dibentuk. Jadi pahatnya atau gerindanya itu juga dari berlian. Nah, jadi untuk membentuk atau memahat berlian itu diperlukan sesuatu yang sangat luar biasa sekali, guys. Baik skillnya ataupun alatnya itu khusus, tidak sembarangan. Nah, sedangkan kalau kita mau memahat kayu, ini lebih lunak. Pahat biasa pun bisa. Yang penting diasah tajam, kemudian untuk membentuk sebuah kayu, itu bisa. Nah, walaupun tetap diperlukan skill atau keahlian untuk membentuk sebuah kayu supaya indah. Tetap diperlukan skill, tetapi tidak sesulit kalau kita mau memahat atau membentuk sebuah berlian. Ya, seperti itu ya, guys. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Jadi intinya memahat berlian itu lebih sulit, lebih susah daripada memahat kayu karena kayu lebih lunak, ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara dengan HDI ini, apa sih hubungannya memahat berlian, memahat kayu dengan bisnis kita di HDI? Nah, ini ya, guys. Nah, saya mau tanya kepada teman-teman, kita mau mendapatkan seorang user atau konsumen versus kita mau mendapatkan orang aktif atau leader di dalam jaringan kita. Kita mau dapat user atau konsumen, kita bandingkan, kita mau mendapatkan leader atau orang aktif dalam jaringan kita. Kira-kira lebih mudah mana? Lebih mudah kita mendapatkan user atau konsumen, atau lebih mudah kita mencetak orang aktif atau leader? Ya, yuk chat yuk supaya saya nggak sendirian. Lebih mudah mana? Ya, Kak Juli lebih mudah user, Kak Stefan user, oke, Sahur konsumen. Ya, betul sekali guys. Terima kasih bagi yang merespon ya. Jadi saya nggak sendirian, banyak juga yang on cam. Terima kasih sekali untuk yang on cam. Yang nggak on cam pun saya juga terima kasih. Anda sudah berada di ruangan Zoom meeting ini. Tentunya ada sesuatu dan lain hal sehingga Anda tidak bisa on cam ya, tapi saya yakin dan percaya Anda juga mengikuti sesi saya ini supaya nanti Anda bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Oke, untuk kita mendapatkan user atau konsumen itu lebih mudah daripada kita mencetak seorang leader ataupun orang aktif. Sama seperti kita mencetak leader atau orang aktif, ini sama seperti ilustrasinya kita mencetak atau membentuk sebuah berlian tadi, guys. Kalau kita mendapatkan user atau konsumen, itu sama seperti kita memahat kayu tadi, lebih mudah. Nah, tetapi yang harus dipahami, untuk mendapatkan user atau konsumen pun, kalau kita tidak punya keahlian, ini juga tidak bisa. Nah, terbukti banyak enterpriser HDI yang baru, mereka untuk closing produk aja susah. Kenapa? Karena tidak mengikuti 5 training dasar. Tidak mengikuti training product knowledge-nya, tidak bisa bagaimana cara menumbuhkan kebutuhan seseorang, ya. Nah, tidak bisa mengopen mind untuk kesehatan, sehingga tidak bisa closing. Nah, untuk mendapatkan user atau konsumen ini lebih mudah daripada kita mencetak leader ataupun orang aktif. Tetapi untuk mendapatkan user atau konsumen ini pun juga diperlukan keahlian, juga diperlukan skill, juga diperlukan pengetahuan. Tetapi untuk mencetak leader atau orang aktif, ini diperlukan effort yang lebih. Diperlukan keahlian atau skill yang lebih. Ya. Nah, kuncinya apa? Ya, kuncinya ya ada sesuatu yang nanti akan saya bahas di belakang. Jadi intinya mendapatkan user atau konsumen itu lebih mudah daripada kita mendapatkan leader atau orang aktif. Ya, sama seperti kita memahat kayu dan berlian tadi. Tetapi yang perlu diingat, kalau Anda cuma sekedar cari produk, cari konsumen atau user, kalau Anda sekedar jual produk, Anda tidak mau mencetak orang aktif, Anda tidak mau mencetak leader, maka bisnis Anda tidak bisa berkembang luar biasa. Penghasilan Anda akan mentok, akan stuck. Ya, karena kalau kita cuma jualan,
itu mau dapat 5 juta, 10 juta bisa nggak? Bisa. Tapi kalau mau dapat ratusan juta per bulan, bahkan miliaran per bulan dengan jualan produk saja, itu tidak bisa, guys. Tidak bisa hanya sekedar kita gesit produk, closing satu paket, yes. Besok presentasi produk lagi, gesit produk lagi, closing satu paket, yes. Habis itu tidak dijelasin bisnisnya. Ya, itu namanya jualan. Kita hanya cari user atau konsumen. Nah, kalau mau cari user atau konsumen saja, mau penghasilan 5 juta, 10 juta, bisa nggak? Bisa. Tetapi sudah bimoli. Apa itu bimoli? Bibir monyong 5 cm. Ya, gitu ya, guys. Nah, tetapi kalau kita mau mindset kita membangun aset, kita membangun kerajaan bisnis, kita harus mencetak leader. Kita harus mencetak orang aktif. Ya, leader atau orang aktif ini tidak hanya dicari, tetapi dicetak, dibangun. Ya, tidak mungkin kan kita hanya sekedar besi produk tiba-tiba dia celing langsung aktif, langsung besoknya jadi leader, langsung omsetnya besoknya langsung ratusan juta per bulan. Nah, itu kan tidak mungkin. Ya, jadi untuk mendapatkan orang aktif atau leader ini harus dicetak, harus dibangun. Ya, selain dicari harus dicetak, harus dibangun. Ya, seperti saya dulu. Apakah saya dulu seorang leader di HDI, di komunitas Breakthrough? No. Apakah saya dulu orang aktif di HDI, di komunitas Breakthrough? No. Ya, bahkan upline saya saat awal menawari saya menolak. Kenapa saya menolak? Karena saya merasa tidak bisa sukses di bisnis ini. Ya, saya merasa pendiam, pemalu, nggak pintar ngomong. Saya cuma lulusan SMA, saya cuma buruh kasar, saya cuma tukang kayu, saya cuma kuli bangunan, saya pendiam, nggak punya teman, dan sebagainya. Sehingga ketika upline saya menawarkan bisnis HDI kepada saya ngomong, kelihatannya bagus sih, Pak, tetapi kayaknya bukan untuk saya. Nah, saya nggak punya bakat. Saya bisanya cuma nukang. Kalau untuk jualan, saya nggak bisa. Saya alergi yang namanya jualan. Saya nggak bisa, saya nggak punya banyak teman. Saya mau nawarin siapa? Saya nggak pinter ngomong. Saya pemalu, saya pendiam, saya penakut. Nah, itu alasan-alasan saya ketika saya menolak di bisnis ini. Tetapi yang dilakukan upline saya membangun saya, mencetak saya, ya sehingga sampai seperti ini, guys. Jadi yang harus dipahami, yang harus digarisbawahi adalah untuk mendapatkan seorang leader atau orang aktif itu tidak hanya dicari, tetapi harus dibangun, harus dicetak. Bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan orang aktif atau leader? Nah, ini ya, leader itu harus dicetak. Tidak bisa hanya sekedar dicari, tapi harus dibangun, harus dicetak. Nah, yang si Nathan yang kalau kita koreksi salah itu si Laura. Oke, ya. Kalau kita mau mencetak leader, maka kita punya penghasilan yang sangat besar. Kita bisa punya income itu ratusan juta, bahkan miliaran per bulan. Jadi, cetaklah leader di dalam jaringan Anda. Bangun aset Anda, bangun kerajaan bisnis Anda. Kalau Anda mau membangun aset, kalau Anda mau membangun kerajaan bisnis di HDI, hanya dengan cari user atau konsumen, itu tidak bisa. Kalau Anda mau membangun sebuah aset di HDI, kalau Anda mau membangun kerajaan bisnis yang sangat besar, mau penghasilan puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran per bulan, Anda harus mencetak leader. Anda harus mencetak orang-orang aktif di bawah Anda. Tidak bisa hanya sekedar user atau konsumen. Ya, guys. Nah, bagi yang belum tahu, apa itu aset? Nah, ini akan saya jelasin sedikit aset itu sebenarnya apa. Ya, aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang secara terus-menerus walaupun kita tidak bekerja. Itulah yang namanya aset. Ya, jadi di HDI, di komunitas Breakthrough, kita tidak hanya jualan, kita tidak jadi sales, tapi kita seorang aset builder. Kita adalah seorang pembangun aset. Kita membangun aset kita. Kenapa kok kita harus membangun aset? Karena saat ini kita masih bisa hidup, kita masih bisa mencukupi kebutuhan kita, karena kita masih bisa kerja, karena kita masih produktif. Saat kita usia lanjut, atau mungkin pengaruh kesehatan, atau mungkin terjadi sebuah musibah di perusahaan kita atau di dalam diri kita,
yang memungkinkan kita tidak bisa bekerja lagi, maka aset inilah yang akan menghidupi kita saat kita tidak bisa bekerja. Jangan kita mengandalkan anak. Kenapa? Belum tentu anak kita nanti bisa menghidupi kita saat kita usia lanjut. Belum tentu anak kita bisa menghidupi kita saat kita tidak bisa bekerja, mungkin pengaruh kesehatan ataupun yang lain. Maka yang akan menghidupi kita itu adalah aset. Maka kita harus bisa membangun aset kita di bisnis HDI ini. Bangun kerajaan bisnis kita dengan cara mencetak leader-leader di dalam jaringan Anda. Oke. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan orang aktif? Bagaimana supaya kita bisa mencetak leader di dalam jaringan kita? Nah, caranya ini guys, mudah sekali ya. Walaupun kalau dibandingkan dengan mendapatkan user atau konsumen itu lebih sulit, tetapi kesulitannya tidak seperti yang kita bayangkan. Ini kalau kita lakukan sebenarnya mudah. Sulit itu karena Anda belum bisa. Sulit itu karena Anda belum terbiasa. Sulit itu karena Anda belum tahu caranya. Ketika Anda sudah belajar, ketika Anda sudah tahu caranya, ketika Anda sudah melakukan, ketika Anda sudah terbiasa, maka mencetak orang aktif ataupun leader itu akan mudah. Apa yang harus dilakukan? Kita harus mau melakukan yang namanya gesit bisnis atau presentasi bisnis. Orang tidak akan melihat potensi penghasilan di HDI, orang tidak akan bisa aktif, orang tidak akan tertarik bisnisnya kalau Anda tidak gesit bisnis. Kalau Anda tidak menceritakan bisnisnya. Kalau Anda tidak menceritakan potensi yang besar dalam bisnis HDI. Berapa sih yang bisa kita dapat di HDI? Anda tidak bisa jelasin, Anda tidak mau jelasin, maka orang itu tidak tertarik dan tidak akan aktif. Apalagi jadi leader, nggak mungkin. Kalau Anda cuma sekedar jualan produk, jelasin produknya, tapi tidak menjelaskan bisnisnya, maka dia hanya sebagai user ataupun konsumen, tidak akan jadi orang aktif ataupun leader. Untuk bisa mendapatkan orang aktif atau leader, Anda harus menjelaskan bisnisnya. Bahwa di HDI, kita bisa mendapatkan income itu tidak hanya jutaan, tapi puluhan, ratusan, bahkan miliaran per bulan bisa kita dapatkan. Ini harus Anda jelaskan ke mereka. Ya, bagaimana cara jelasin bisnisnya? Anda nanti bisa menghubungi upline mentor Anda untuk Anda minta di role play. Apa itu role play? Role play itu adalah bagaimana caranya kita bisa menjelaskan bisnis ke kenalan-kenalan kita, ke prospek kita. Ya. Nah, jadi kita harus gesit bisnis. Kita harus jelasin. Di HDI modalnya 50.000 untuk join member. Bahkan registrasi lewat online gratis dengan tanpa modal. Kita bisa punya penghasilan ratusan juta bahkan miliaran per bulan. Ini harus Anda jelaskan ke prospekan Anda. Kalau Anda mau mendapatkan orang aktif ataupun leader besar di dalam jaringan Anda. Ya, kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita harus melakukan yang namanya open mind. Orang yang sudah kita gesit produk aja belum tentu dia mau jual, belum tentu dia mau pakai, belum tentu dia mau konsumsi. Kenapa orang tidak mau konsumsi produknya? Alasannya cuma dua. Dia tidak punya uang atau dia belum yakin. Nah, kalau dia tidak punya uang, ya berarti kita harus jelasin bisnisnya bahwa di sini bisa dapat uang. Kalau dia punya uang tapi tidak mau beli produknya, tidak mau konsumsi, berarti dia belum yakin terhadap produknya. Bagaimana caranya meyakinkan? Ya di open mind. Atau mungkin dia merasa belum butuh, saya sehat, kenapa saya perlu nutrisi? Anda open mind. Bahwa yang perlu produk HDI tidak hanya untuk orang sakit, tetapi malah justru orang sehat perlu produk HDI. Kenapa, Pak? Ya, saya kasih contoh sedikit. Ya, seperti saat ini, Pak, kita makan banyak pengawet, pewarna kimia, MSG. Sekarang sayuran aja banyak di pestisida, Pak. Hewan aja banyak disuntik hormon. Ya, kita keluar menghirup asap kendaraan. Maka perlu yang namanya nutrisi atau antioksidan untuk melawan radikal bebas di dalam tubuh kita, Pak. Sehingga racun-racun itu bisa dibantu dikeluarkan. Nah, produk HDI bisa bekerja sebagai antioksidan atau menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita, Pak. Nah, ya, jadi bukan orang sakit saja yang perlu produk HDI, Pak,
Tapi orang sehat malah justru perlu dengan produk HDI. Kalau kita bisa mengopen mind seperti itu, maka saya yakin dan percaya dia akan konsumsi produk-produk yang kita sharingkan. Itu kalau kita mau mendapatkan sebagai seorang user, perlu di open mind. Untuk mendapatkan orang aktif atau leader, itu juga perlu di open mind. Kenapa? Karena orang yang kita gesit bisnis, orang yang kita jelaskan tentang potensi penghasilan di HDI, belum tentu mereka langsung aktif. Belum tentu mereka tertarik bisnisnya. Ya, kenapa? Ya, mungkin mereka belum yakin. Belum percaya bahwa bisnis ini bisa besar. Bagaimana caranya? Ya, Anda open mind. Atau mereka mungkin penghasilannya sudah lebih untuk kebutuhan, sehingga merasa tidak perlu. Ya, kita open mind. Nah, saya kasih contoh sedikit bagaimana cara mengopen mind bisnis. Nah, seperti tadi, Pak, saat ini kan kita masih bisa bekerja, Pak ya. Saat ini kan kita masih produktif. Tapi nanti di usia 70, 80 kita tidak produktif lagi, atau saat pensiun penghasilan kita turun. Nah, kira-kira siapa yang akan mencukupi kebutuhan kita, Pak? Ya, mengharapkan anak kan juga belum tentu ya, Pak ya. Nah, jadi yang bisa menghidupi kita saat kita tidak produktif lagi itu adalah aset, Pak. Nah, di HDI kita ini membangun aset, Pak, yang bisa kita persiapkan saat kita tidak bekerja lagi, Pak, saat kita tidak produktif lagi. Dan aset yang kita bangun ini bisa besar loh, Pak. Tidak hanya jutaan loh, Pak, per bulan, tapi kita bisa punya aset miliaran per bulan dari HDI, Pak. Nah, contohnya bisa di open mind seperti itu. Atau mungkin orangnya diajak ngobrol dari hati ke hati. Ayo Pak, kita sama-sama mikir, Bapak sekarang usianya berapa? Anaknya yang paling kecil usia berapa? Saat anak Bapak yang paling kecil masuk kuliah, usia Bapak berapa? Kira-kira dengan umur segitu, dengan pekerjaan Bapak saat ini, mengcover enggak Pak untuk kuliah anak yang paling kecil? Bapak kepengen enggak anaknya nanti kuliah di universitas yang terbaik, bahkan bisa menguliahkan anak ke luar negeri. Nah, kalau kita tanya seperti itu, kan mereka pasti ngomongnya, ya mau. Nah, kalau sudah mau, kita kasih solusinya. Kita jelaskan potensi penghasilannya HDI. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan orang aktif atau leader, tidak hanya di gesit bisnis saja. Karena dengan di gesit bisnis saja, itu belum tentu orangnya langsung aktif. Kita harus open mind supaya dia aktif, tertarik bisnisnya, mau gerak, mau jalan. Nah, ketika mereka sudah mulai aktif, mereka sudah mulai jalan, apakah mereka langsung jadi seorang leader? Tidak mungkin. Bagaimana untuk bisa mencetak mereka sebagai seorang leader yang tadinya orang aktif jadi leader, maka diperlukan yang namanya pembinaan atau mentoring. Kita ajarin, kita dampingi, kita kasih contoh, sehingga mereka bisa melakukan. Ya, sehingga duplikasi terjadi. Dia bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan. Tidak hanya sekedar menyuruh, ya Pak, gesit bisnis ya tiap hari ya, tapi kita belum pernah merole play. Dia tidak tahu caranya gesit bisnis bagaimana. Terus kita nyuruh dia gesit bisnis, ya tidak mungkin bisa, tidak mungkin jalan ya guys. Ya, jadi untuk bisa mencetak seorang leader, untuk bisa mendapatkan orang aktif di dalam jaringan kita harus melakukan gesit bisnis, lakukan open mind yang berkesinambungan, pembinaan dan mentoring. Ya, bagaimana kita melakukan pembinaan atau mentoring? Bagaimana kita melakukan pembinaan atau mentoring? Nah, untuk bisa melakukan pembinaan atau mentoring, kita memerlukan alat, guys. Sama seperti kita tadi membentuk berlian. Kita perlu alat. Dan alat kita tidak bisa alat yang biasa-biasa. Kita perlu alat khusus yang luar biasa. Nah, alat kita apa? Nah, ini ya guys, untuk melakukan sebuah pembinaan, kita memerlukan alat. Yang pertama, semua pertemuan-pertemuan yang ada di komunitas Breakthrough, Anda ajak mereka untuk hadir. Tidak hanya Anda menyuruh, tetapi kita mengajak mereka untuk hadir dan kita juga ikut di dalamnya. Baik ikut secara langsung, secara offline, ketemu tatap muka,
mungkin di hotel ataupun di mana yang ada seminar HDI-nya, atau kalau belum ada yang pertemuan offline, masih online, ya Anda ajak pertemuan-pertemuan Zoom-nya. Dan yang paling penting untuk orang baru, enterpriser baru, itu wajib hukumnya mengikuti yang namanya 6 training dasar. Ya, wajib. Kenapa? Karena 6 training dasar ini adalah fondasi dari bisnis HDI. Sama seperti kita bangun rumah. Kalau kita bangun rumah, fondasinya nggak kuat, rumahnya mudah goyah dan mudah roboh. Sama seperti kita bangun bisnis HDI. Kalau fondasi bisnisnya tidak kuat, maka bisnisnya mudah roboh. Ya, omsetnya bisa terjun bebas. Supaya omsetnya tidak terjun bebas, supaya bisnisnya tidak mudah roboh, maka fondasinya harus dikuatin. Nah, fondasi dari bisnis HDI itu adalah 6 training dasar. Apa saja? Yang pertama adalah training HTS, How to Start. Di training HTS ini dijelaskan bagaimana caranya kita menjalankan bisnis HDI. Langkah-langkahnya apa saja yang harus dilakukan, step by step-nya, langkah per langkahnya. Itu akan dibahas di training HTS. Kemudian yang kedua, ada training yang namanya NEO, New Enterprise Orientation. Di training NEO ini akan dibahas apa bedanya MLM sama Mannequin. Sehingga kita bisa membedakan mana yang MLM, mana yang Mannequin. Sehingga kalau kita bertemu dengan orang di lapangan yang takut menjalankan MLM, takut ketipu dan takut gagal dan sebagainya, itu sebenarnya mereka tidak menjalankan MLM tapi menjalankan Mannequin. Sehingga tingkat closing Anda lebih tinggi. Ya, bahkan di training NEO ini juga dibahas power of duplikasi, kekuatan dari sebuah duplikasi atau sebuah jaringan itu seperti apa. Termasuk mindset pengusaha itu bagaimana. Itu dijelaskan di training NEO. Kemudian ada training PK, Product Knowledge, pengetahuan produk lebih dalam. Nah, supaya Anda bisa meng-closing produk, tingkat closing produknya tinggi, bisa punya user dan konsumen banyak, kita wajib memahami training product knowledge. Kemudian ada training yang namanya business plan atau BP. Nah, kalau business plan atau BP, inilah yang kita gunakan untuk kita mengaktifkan seseorang. Ya, kalau Anda memahami potensi penghasilan di HDI, memahami bagaimana cara menghitung penghasilan di HDI, tanpa modal kok bisa dapat income ratusan bahkan miliaran per bulan, Anda bisa menjelaskan secara detail, maka orang akan bergerak, guys. Bagaimana caranya? Anda harus paham tentang business plan. Ikuti training business plan-nya. Kemudian ada training yang namanya HTP, How to Do Presentation. Bagaimana meningkatkan kepercayaan diri, bagaimana cara presentasi, bagaimana cara closing, intonasi bicaranya bagaimana, body language-nya bagaimana, itu kita bisa pelajari di training HTP. Ya, seperti itu ya guys. Kita bisa pelajari di training HTP. Jadi seperti saya dulu yang pendiam, pemalu, nggak pinter ngomong, ya sekarang kok bisa seperti ini? Karena saya mengikuti salah satunya training HTP. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, trainingnya adalah training sosmed, sosial media. Nah, bagaimana Anda bisa memprospek, Anda bisa men-sharingkan produk-produk HDI, Anda bisa men-sharingkan bisnis HDI melalui sosial media. Ini juga ada trainingnya sendiri, guys. Bagaimana kita bisa posting Instagram, ya, dan lain-lain. Dan ini setiap hari jadwalnya ada melalui Zoom seperti ini secara online. Dan tak lupa, kalau Anda ingin membangun aset yang besar, ada salah satu program yang Anda harus ikuti yang namanya program JOS atau Aset Academy. JOS, JOS-nya ada 5, guys. Ini ada maksudnya, ada kepanjangannya. Kepanjangannya adalah jadi orang semakin sehat, sosial, saleh, dan sukses. Jadi melalui program JOS ini, Anda akan dibentuk supaya Anda menjadi orang yang semakin sehat, semakin sosial, semakin saleh, dan semakin sukses. Melalui program JOS ini, dalam waktu 3,5 tahun, Anda akan dibentuk, dibina, dibimbing, dibantu, supaya Anda bisa memiliki aset minimal 1 miliar. Dalam waktu 3,5 tahun, Anda sudah memiliki aset senilai 1 miliar rupiah.
Untuk tahu lebih lanjut tentang program JOS, nanti Anda bisa menghubungi rekanan Anda. Dan yang tak lupa, Anda harus menggunakan alat untuk Anda mencetak leader. Apa alatnya? Yaitu upline atau mentor Anda, guys. Kenapa kok kita harus menggunakan upline atau mentor? Karena kadang-kadang orang yang kenal dekat dengan kita, orang yang kenal dengan kita, itu ada yang tidak respect dengan kita. Seperti saya dulu buruh kasar, tukang kayu, ya teman-teman di sekeliling saya, kenalan saya nggak respect sama saya. Karena saya cuma buruh kasar, tukang kayu, kuli bangunan, nawarkan bisnis besar, penghasilan besar, kendaraan aja nggak punya. Mereka nggak respect sama saya, guys. Nah, bagaimana saya bisa meng-guide mereka untuk di HDI? Maka saya menggunakan alat yang namanya upline atau mentor. Jadi saat ketemu dengan teman saya, kenalan saya ajak mentor saya edifikasi mentor saya. Ya, bagaimana cara edifikasi itu nanti ada di training HTS, Anda bisa ikuti ya, guys. Upline-nya diedifikasi, upline saya ajak ketemu dengan teman saya edifikasi upline saya, sehingga teman saya respect dengan upline saya juga edifikasi saya ke prospekan saya itu, sehingga setelah saya diedifikasi oleh upline, maka teman saya ini juga jadi respect sama saya, sehingga akhirnya bisa menjadi rekan kerja saya. Itu guys yang harus kita pahami ya. Kalau kita mau penghasilan besar di HDI, kita jangan cuma cari user atau konsumen, tapi kita harus mencetak orang aktif atau leader dalam jaringan kita. Maka kerajaan bisnis kita akan terbentuk, aset kita akan terbentuk. Bagaimana caranya? Sudah saya jelaskan, ini tadi semua. Nah, gampang sekali kan caranya untuk kita bisa mendapatkan aset yang besar di bisnis HDI, di komunitas Breakthrough. Dan Anda bersyukur, guys. Kenapa? Anda sudah berada dalam komunitas yang tepat. Breakthrough Generation. Di mana di dalam komunitas Breakthrough ini, kita punya top mentor, Bapak Leon dan Bu Anggraini, di mana mereka sudah menjadi top position HDI, sudah mencapai peringkat Royal Crown, bahkan Pak Leon dan Bu Anggraini sudah memecahkan rekor menjadi penerima cash reward Royal Crown tercepat senilai 1 miliar. Ya, itu guys yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini. Semoga sedikit yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat untuk Anda semua, dan saya yakin dan percaya kita hadir di ruangan Zoom meeting ini tidak kebetulan, tetapi ini adalah kehendak Tuhan. Ada rahasia di balik semuanya, walaupun hanya sekitar 30 menit saya berbagi, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan berkehendak lain, dan pasti ada hikmah di balik ini semua. Oke, sukses untuk Anda semua. Kita sama-sama ke puncak kesuksesan. Go Royal Crown. Oke, pagi. Terima kasih semua sudah stay dari awal sampai akhir ya. Ya, sama-sama Kak Juli, semua yang sudah mengucapkan terima kasih. Terima kasih balik. Saya doakan Anda semua bisa sukses di HDI dan di komunitas Breakthrough Generation. Oke, selamat pagi, Go Royal Crown.